Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Ibu Nyimas Asti Mutiarani, tetap dalam pelajaran IPS. Anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Namun, sebelum kita lanjutkan memasuki materi pelajaran, Ibu ingatkan kembali untuk mengisi link presensi kehadiran kalian. Linknya sudah Ibu kirimkan melalui grup WA kelas kalian. Anak-anak Ibu, sesuai dengan judul materi kita hari ini, ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan bisa kalian pahami setelah kalian selesai menyimak video pembelajaran ini. Yaitu, yang pertama, kalian bisa menyebutkan pengertian dari pelaku ekonomi. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan macam-macam pelaku ekonomi. Dan yang ketiga, kalian bisa menceritakan kembali masing-masing peran yang dimiliki oleh pelaku ekonomi di dalam perekonomian. Anak-anak, Ibu harap kalian tidak melupakan materi kita di kelas 7 tentang kegiatan ekonomi. Ya, ada 3 kegiatan pokok ekonomi yang harus selalu kita ingat. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, yang ketiga kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi kita sebut dengan produsen. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi kita sebut dengan distributor. Dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi kita sebut dengan konsumen. Dari kegiatan ekonomi tadi, terdapat orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjalankan kegiatan ekonomi. Orang atau lembaga yang menjalankan kegiatan ekonomi ini yang disebut dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pelaku ekonomi rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, pelaku ekonomi rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah. Dan yang terakhir, pelaku ekonomi rumah tangga luar negeri. Sekarang, mari kita bahas satu persatu tentang macam-macam pelaku ekonomi ini. Peran rumah tangga konsumen ada 3. Yang pertama, menyediakan faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Ada 4 faktor produksi, yaitu yang pertama, modal, yang kedua, tenaga kerja, yang ketiga, sumber daya alam, dan yang keempat, kewirausahaan. Peran rumah tangga konsumen yang kedua yaitu menerima balas jasa atas faktor produksi berupa yang pertama upah, yang kedua sewa, yang ketiga laba, dan yang keempat keuntungan atau bunga. Peran rumah tangga konsumen yang ketiga adalah mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga perusahaan. Peran rumah tangga produsen ada 4. Yang pertama, menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi, yaitu berupa upah, sewa, laba, dan keuntungan. Yang ketiga, menjual hasil produksi. Yang keempat, menerima hasil penjualan atas barang dan jasa. Siapa saja yang termasuk rumah tangga produsen? Di negara Indonesia, rumah tangga produsen ada 3. Yang pertama, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, contohnya seperti Telkom, PLN, dan BRI. Yang kedua, BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta, seperti RCTI dan Indomaret. Yang ketiga, koperasi.
Peran rumah tangga pemerintah. Contoh pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah ketika pemerintah melalui PT PLN memproduksi listrik. Selain itu, rumah tangga pemerintah juga berperan sebagai regulator atau pengatur kegiatan ekonomi dengan cara membuat peraturan atau undang-undang untuk mengatur kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Peran masyarakat luar negeri di dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Sampai di sini, Ibu harap semua anak-anak Ibu sudah mengerti ya tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Sekarang coba kita simpulkan materi pelajaran kita hari ini. Baik. Pelaku ekonomi adalah orang-orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi yang sudah tadi kita pelajari, yaitu yang pertama, pelaku ekonomi rumah tangga. Yang kedua, pelaku ekonomi pemerintah. Yang ketiga, pelaku ekonomi perusahaan. Yang keempat, pelaku ekonomi luar negeri. Tentu saja, pelaku ekonomi ini memiliki peranannya masing-masing dalam perekonomian. Itu Ibu harap kalian juga sudah memahaminya dari materi yang hari ini sudah kita pelajari. Alhamdulillahirrabbilalamin, setelah kita selesai menyimpulkan materi hari ini, artinya berakhir sudah pelajaran IPS kita hari ini. Ibu akhiri pelajaran kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini menyenangkan. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.